Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah hari ini. Mazmur 121 ayat 2 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara dan saya sepanjang hari ini." Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa, pujian, penyembahan, dan kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Tak lupa juga kami menyambut saudara yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami. Kami ucapkan selamat datang. Untuk saudara yang rindu untuk dilayani dan juga rindu untuk didoakan secara khusus, silakan hubungi nomor di bawah ini. Para hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Berikut adalah pengumuman pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh memperkatakan kebesaran-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami menyambut segala berkat-berkat-Mu Tuhan dengan sempurna, dan sebelum kami masuk beribadah, kiranya kami berdoa Tuhan, ampuni kami atas segala kesalahan kami, layakan setiap kami dan kuduskan kami. Kami minta tuntunan Roh-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan-Nya. Sepanjang hari ini kami mau terus menyanyikan kebaikan, kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, saudara. Yesus, Yesus, nama-Mu, kami cinta kepada-Mu Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan, panggil namanya Yesus. Oh,
mendekat suaramu, saudara. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ini ungkapan hati setiap kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, sembah kami naikkan kepadamu, Tuhan. Oh, haleluya, kami angkat hati kami, hidup kami kepadamu, sebab Engkau layak, Kau layak. Ini adalah ya dalam syande, ini angkaya daramo, ini adalah syande, Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu,
terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, yang percaya katakan amin. Katakan sama-sama saudara. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Able from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. And Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Tuhan terlalu baik buat kami. Sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan.
dan kami bernyanyi bagimu. Katakan sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. You are good. Amen. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Panggil dia Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
nikmati hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Angkat tangan sama-sama menyembah Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Satukan suara, satukan hati, dan katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu, yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, Kau hadir di sini Tuhan, di tengah umat-Mu yang datang dan menyembah. Oh, haleluya. Uraba shandara la bakara la bala la bakara la raba shandara la kinara la bashandara la bakara. Mari saudara, kita satukan hati kita angkat tangan kita dan kita katakan, Shalom Indonesia, Shalom bangsa-bangsa, Shalom gereja dan keluarga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai pada saat ini kami boleh berdiri dan berdoa dalam keadaan yang sehat dan baik ya Tuhan. Saat ini kami ingin membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami meminta belas kasihan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin di negara kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo dan beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin, beserta setiap jajaran pemerintahan yang ada. Kami berdoa Tuhan, roh unity yang kuat turun atas mereka ya Bapa. Kami berdoa roh hikmat marifat Allah tercurah berkali lipat ganda atas mereka ya Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan berperkara di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan untuk bangkitnya perekonomian di negara kami. Kami percaya hari-hari ini kami akan terus melihat mukjizat demi mukjizat Tuhan lakukan atas perekonomian di bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka dipimpin, mereka dilindungi, dan mereka dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegerakan-kegerakan rohani yang akan terus terjadi di bangsa kami. Di hari-hari terakhir ini kami ingin melihat bangkitnya suatu generasi Yeremia, mulai dari anak-anak kecil, bahkan bayi-bayi. Mereka akan tumbuh menjadi anak yang takut sama Tuhan Yesus. Mereka cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, dan mereka bisa berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk keadaan COVID-19 ini di negara kami. Kami perkatakan berhenti di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan bangsa Indonesia atas COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga terus ingin melepaskan berkat atas bangsa-bangsa di dunia ini, untuk Amerika ya Tuhan, Australia, Afrika, Eropa dan Asia ya Bapa. Ya kalau setiap bangsa-bangsa ini boleh terus melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Sungguh Tuhan, di hari-hari ini apa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, yang gak pernah kami dengar sebelumnya, bahkan yang gak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ya kalau kami terus berpegang pada janji-janji-Mu, dan kami terus melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus.
Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah pada minggu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar kita sekalian? Tentunya saudara semua sehat, tentunya saudara dalam perlindungan Tuhan, dan juga yang lemah-lemah pasti akan dikuatkan. Yang sakit-sakit percaya kasih Tuhan, kuasanya pasti menolong menyembuhkan kita. Praise the Lord. Shalom untuk keluarga, Bapak, Ibu, Saudara, dan single dimanapun Anda berada. Tetap sukacita, tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kita semuanya akan mendengar firman Tuhan dan diberkati dengan kehadiran Roh Kudus di tengah kita. Ya, selama masa COVID ini saya kalau tidak hujan bersepeda, ya, mengelilingi kampung saya, ya, desa di mana saya tinggal, Holland Village atau kampung, ya, desa Holland, ya, di sekitar rumah saya. Nama rumah saya, jalan rumah saya itu Taman Warna. Ada hitam manis, ada putih jernih, ada kelabu asap, ada apa itu saudara, nama-nama Indonesia begitu. Dan saya berkeliling, berkeringat, pakai topi dan ya, pagi hari, dan satu kali saya mampir membeli untuk membeli salad, ya, untuk makan siang. Saya sudah mengeringkan keringat saya dan di luar berhenti memarkir sepeda saya dan saya masuk. Langsung penjualnya setelah saya antre, ya, ada safe distance, dia bilang, "Wah, Anda baru workout ya." Saya pikir, ya, apakah saya berbau keringat atau apa, tetapi tidak bisa dipungkiri, saya memang baru berolahraga dengan sepeda saya, saudara. Jadi saya baru workout, dia tahu dan dia katakan, Anda workout, very good ya, bagus ya, pagi-pagi hari, jam 8, setengah 9, saya katakan oke, saya perlu vitamin D, saya senang bersepeda, begitu. Saudara, jadi saya datang dan orang melihat saya sedang selesai berolahraga. Satu kali saya penerbangan naik pesawat dan duduk bersama seorang anak muda yang ternyata pekerjaannya adalah venture capital. Saya berbicara banyak hal, ya, duduk belum saling mengenal, tapi akhirnya dia bertanya, pasti Bapak ini pendeta ya, saudara. Jadi hari ini saya ingin bertanya kepada kita, siapa kita dikenali oleh orang lain? Apakah kita sebagai anak Tuhan bisa dikenali siapa kita? Kalau kita adalah seorang anak Tuhan dan kita dikenali siapa kita karena ada Kristus dalam kita, karena ada Roh Kudus dalam kita, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Ya, apakah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya itu bekerja sehingga orang lain bisa mengenali bahwa saya dipenuhi Roh Kudus? Tentu ada ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang Kristen, orang percaya. Saudara sadar atau tidak sadar, Roh Kudus ada pada saudara. Sejak saudara masuk iman, dikatakan kita diselamatkan, kita mengenal Tuhan, kita jadi anak Tuhan karena ada Roh Kudus dalam kita.
Tetapi lebih lagi, Roh Kudus ingin berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus ingin menyatakan manifestasi kuasanya melalui kehidupan kita sehingga orang lain mengalami dampak daripada pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, untuk itu hari ini tema yang saya akan angkat untuk kita adalah The Holy Spirit in Us, The Life of Stephen. Roh Kudus di dalam kita, dan kita mau belajar dari kehidupan Stephen atau Stefanus. Kalau saudara punya anak dikasih nama Stefanus, itu luar biasa loh saudara. Mari kita lihat kehidupan Stefanus. Gereja mula-mula dilahirkan di Yerusalem, ya. Tentunya ini setelah kenaikan Yesus ke surga. Dan saudara, gereja memerlukan beberapa orang untuk membantu dalam pelayanan kebajikan, pelayanan untuk orang miskin, ya. Mereka memilih 7 orang yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat. Kisah Rasul pasal 6 ayat 3. Untuk apa? Supaya membantu pembagian makanan, pembagian keperluan sehari-hari untuk orang-orang masyarakat yang miskin di sekitar mereka. Jadi mereka yang sudah terima firman, mereka yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, ya, ingat kamar loteng Yerusalem, dan salah satu dari yang terpilih adalah yang bernama Stefanus. Menurut Kisah Rasul pasal 6 ayat 5 dan 8 dikatakan Stefanus adalah seorang yang terpilih, seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus, penuh dengan karunia dan kuasa. Perhatikan saudara, penuh iman, penuh Roh Kudus, ya, penuh karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, tanda-tanda heran. Ya, pada waktu itu dia adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan. Stefanus bukanlah salah satu dari rasul-rasul yang ada di Yerusalem, tapi orang awam, orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Penuh iman, penuh Roh Kudus, banyak karunia, dan juga penuh kuasa melakukan, mengadakan banyak mujizat dan disertai dengan tanda-tanda heran. Saudara, ini orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, pada waktu bersoal jawab dengan beberapa orang dari jemaah Yahudi, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Berarti Stefanus adalah orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan hikmat Allah, dan bisa menyampaikan kebenaran firman. Saudara, mengapa Stefanus bisa mengalami ini? Saya yakin Stefanus adalah salah satu di antara 120 orang percaya yang ada di kamar loteng Yerusalem. Stefanus juga mungkin adalah salah satu dari 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Stefanus mungkin salah satu di antara jemaat mula-mula yang mengikuti pelayanan Yesus. Dan selama 40 hari Yesus banyak berbicara, mungkin Stefanus satu di antara mereka, tentang kerajaan Allah. Stefanus juga sudah mungkin mengamati Yesus. Sejak Yesus dalam pelayanan di Galilea, di Yerusalem, banyak orang-orang yang bertobat mendengar khotbah Yesus, pengampunan yang Yesus lepaskan, dan juga tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran yang Yesus sampaikan. Stefanus mengamati pelayanan Yesus pasti. Bagaimana Yesus diurapi untuk menyembuhkan, memberitakan kabar baik kepada semua orang, orang miskin. Stefanus, saya yakin dia terima urapan itu. Sebab itu dikatakan dia penuh iman. Dia tahu bahwa Yesus berkuasa, Yesus namanya yang dia pakai. Yesus adalah Allah yang hidup, yang naik ke surga. Stefanus yakin betul
bahwa dia menerima pengurapan di atas kamar loteng, Roh Kudus turun, sehingga dia dengan penuh percaya akan setiap perkataan firman Yesus. Dikatakan penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh karunia dan kuasa, berkhotbah, berbicara dengan hikmat, dan dikatakan mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan dia, dan juga tanda-tanda heran menyertai Stefanus. Karena Yesus berkata, kamu akan mengusir setan dalam namaku, kamu akan menginjak ular kalajengking, tidak akan mati minum racun maut pun, saudara. Dan itulah Stefanus. Stefanus dipilih karena seluruh jemaat mereka tahu bahwa Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, dan juga teman-temannya, ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, dan Nikolaus. Dikatakan mereka semua yang dikatakan penuh dengan karunia dan kuasa. Stefanus khususnya mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama-sama dengan beberapa orang Yahudi dan dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Kisah Rasul 6 ayat 9. Kisah Rasul 6 ayat 10. Nah di sini, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat dan roh dari roh yang mendorong Stefanus berbicara. Alkitab menjelaskan bahwa kehidupan kerohanian Stefanus yang luar biasa itu berasal dan menerima sumber dari Roh Kudus yang memenuhi dia, yang memberikan keseimbangan iman, hikmat, dan kuasa. Dan orang-orang bisa melihat akan hal itu dalam kehidupan Stefanus. Apa hasilnya? Orang mulai membenci Stefanus. Orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang tidak tahan, yang malu karena kehidupan agamawi mereka tidak mengubahkan perilaku mereka. Kehidupan religius mereka hanya kehidupan kemunafikan. Kehidupan yang ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab-kitab, tidak mengubahkan banyak orang dan tidak banyak pengikut. Tetapi pelayanan Stefanus adalah pelayanan seorang yang diurapi dan banyak jemaat yang datang. Rasul-rasul, Petrus dan yang lain-lain. Stefanus adalah salah satu yang dipilih. Seorang yang juga berkhotbah. Seorang yang bersoal jawab dengan ahli-ahli agama. Dan mereka semua tidak mampu untuk berbicara, untuk berdialog dengan baik-baik. Dan akhirnya mereka bermufakat untuk mencari kesalahan Stefanus. Dan akhirnya kita lihat Stefanus menjadi martir, saudara. Stefanus dirajam dengan batu. Stefanus dituduhkan yang salah. Mengapa Stefanus? Seorang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Seorang yang diurapi Allah. Tetapi rela menjadi martir. Selanjutnya kita melihat kriteria. Kriteria karakteristik dari orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti Stefanus. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu siap sedia untuk menerima tugas dari Tuhan. Available for the Lord whatever service He may appoint. Apakah hari ini saudara siap sedia untuk menerima tugas dari Tuhan? Ternyata Stefanus adalah seorang yang siap menerima tugas dari Tuhan. Saya ingat D.L. Moody yang baru saja memulai pelayanan. Dia mendengar seorang pengkhotbah yang memberikan satu pernyataan. The world has yet to see what God can do with one man fully surrender to Him. Dunia ini belum melihat
apa yang Tuhan bisa lakukan dengan seorang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui seseorang, dan Moody pada malam itu berkata, dia berkata kepada Tuhan dalam satu penyerahan dan komitmen, Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, dengan kasih karunia Tuhan, saya ingin menjadi seperti orang yang tersebut yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi. Saudara, di kemudian hari kita melihat bahwa Moody akan melayani di Inggris. Dan seorang pendeta yang sudah cukup umur tidak menyetujui rencana pelayanan D.L. Moody di Inggris dan berkata, mengapa kita ini sampai memerlukan seorang anak muda yang namanya Moody? Moody itu bukan orang yang punya pendidikan yang terlalu tinggi. Tidak mempunyai pengalaman cukup di bidang kerohanian dan lain-lain. Apakah dia itu berpikir kalau dia bisa menguasai, memonopoli pekerjaan Roh Kudus? Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang lebih muda, yang bijaksana berbicara kepada pendeta tua itu, dan dia berdiri dan berkata, "No, sir, tidak, pastor. Roh Kuduslah yang memonopoli, yang menguasai kehidupan Moody. Jadi bukan Moody yang ingin tampil, tetapi Roh Kuduslah yang telah memenuhi kehidupan D.L. Moody." Ini perkara yang luar biasa. Dikatakan sungguh sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bersedia menyerahkan hidup kita dan siap untuk menerima tugas, pasti Roh Kudus akan bekerja dan memenuhi kita, saudara sekalian. Stefanus menyadari bahwa kalau kehidupannya bukanlah milik dia, tetapi milik Tuhan. Saudara, firman Allah dengan jelas berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang telah kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Hari ini, ciri yang pertama dari orang yang dikuasai, dipenuhi Roh Kudus, when you say that Holy Spirit is in you and me, maka kita siap sedia diberi tugas apa saja. Mungkin saudara pemula di dalam Tuhan, oh saya gak bisa apa-apa, minta sama Tuhan, Tuhan pasti berikan karunia, saudara. Stefanus penuh karunia. Saudara punya talenta duniawi kan? Anak-anak muda yang pintar IT, yang pintar masak, yang pintar untuk menulis, yang pintar untuk desain, yang pintar hal-hal teknik. Mungkin saudara kuasai sound system, mungkin saudara juga seorang yang pintar menulis. Saudara mungkin seorang pemusik, Anda bisa juga seorang yang merangkum Alkitab. Engkau dikasih talenta bermacam-macam. Atau caring sama orang, perhatian pada orang miskin, peduli sama orang, selalu mengingatkan orang, banyak menasehati. Oh, banyak orang punya talenta bermacam-macam. Maukah talenta kita serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan memakai kita? Kalau kita berkata, I'm available, oh Lord. Saya mau Tuhan. Saya bersedia, engkau pakai apa saja. Maka Tuhan akan urapi saudara. Roh Kudus yang turun, yang memenuhi kita, akan memakai kita. Dan waktu kita punya iman, maka karunia itu bekerja. Kuasa Allah akan turun. Apa yang saudara lakukan dibuat Tuhan berhasil. Gak peduli siapa saudara. Moody dikatakan mungkin kurang pendidikan tinggi, mungkin kurang pengalaman. Tapi Tuhan pakai seorang yang namanya D.L. Moody, yang akhirnya menjungkir balikkan dunia barat dengan pelayanannya yang mentakjubkan. Saya yakin setiap saudara yang sudah dipanggil Tuhan melayani, diberi karunia, diberi tugas-tugas, dan saudara mau berkata, Tuhan,
Aku mau memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan padaku. Dan sudah terkejut apa yang kau lakukan tiba-tiba memberi dampak. Saudara menasihati seseorang dengan sederhana, orang itu tiba-tiba berubah. Saudara mendoakan seseorang, rajin mendoakan tiap hari. Tiba-tiba orang itu dijamah Tuhan dan mau kenal Tuhan. Saudara melayani kebajikan, memberikan perhatian dan care kepada orang tua tetangga saudara. Saudara care kepada seorang teman kuliah saudara. Tiba-tiba orang itu ingin ikut saudara mengenal Yesus. Saudara dengan segala talenta saudara yang persembahkan kepada Tuhan, Tuhan urapi dan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dampaknya banyak orang bisa menerima, mengenal Tuhan Yesus melalui salah satu talenta karunia saudara. Saudara, haleluya, Tuhan baik untuk kita. Amin. Hal yang kedua, karakteristik daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang siap menjadi saluran dari kuasa Tuhan. A channel for the manifestation of God's power. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara, Stefanus melayani di dalam kuasa Tuhan, di dalam Roh Kudus. Saudara, karena dia tahu betul ayat firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Saya percaya khotbah Petrus pada hari Pentakosta begitu luar biasa diurapi Allah. Hasilnya adalah 3.000 orang langsung bertobat percaya dan dibaptis. Saudara, ini pengalaman keselamatan. Jemaat mula-mula tumbuh karena mereka mempercayai bahwa Kristus adalah juru selamat. Yesus adalah penebus dosa mereka. Agama tidak akan menolong dan menyelamatkan mereka. Mereka berusaha hidup baik, tetapi saudara mereka belum mengalami pembenaran hanya melalui Kristus. Dan banyak orang yang sudah percaya. Mereka tarik-menarik. Mereka di rumah-rumah berdoa seperti cell group, seperti cool community of love. Mereka saling mengasihi. Mereka mendoakan. Dan saudara, banyak orang-orang baru yang masuk. Dan orang-orang yang baru, yang masuk iman, tentu punya background yang bermacam-macam. Sebab itu banyak orang yang sakit, banyak yang menderita, banyak yang diikat kuasa kegelapan, banyak mereka yang mungkin bermain-main dengan roh jahat, banyak yang hidup dalam kekacauan, banyak yang hidup amoral, dan saudara pertobatan yang besar ini menyebabkan banyak orang hidupnya harus ditahirkan. Pelayanan para rasul, pelayanan Stefanus adalah pelayanan yang luar biasa. Karena firman Allah berkata, kuasa Allah menyertai dia, tanda dan mujizat terjadi. Saudara, pasti banyak yang disembuhkan dari dosa masa lalunya. Disembuhkan, dipulihkan jiwanya, luka batin, sakit hati, kecewa, marah, dendam, mengalami kelepasan. Dalam pelayanan Stefanus. Banyak orang-orang sakit, mujizat berbicara tentang banyak orang yang dipulihkan, disembuhkan, saudara. Tidak disebut berapa jumlahnya, tetapi saya yakin pelayanan ini berdampak. Banyak orang yang hidupnya kacau, mereka diluruskan dengan tanda-tanda heran. Pasti iblis akan ketakutan karena banyak roh jahat yang diusir dari hidup orang-orang yang mungkin memegang jimat, yang mungkin menyembah berhala-hala. Mungkin mereka juga masih mempercayai ilah-ilah. Mereka masih hidup dalam perdukunan, sorceries dan witchcraft. Dan mereka masih percaya tahyul, datuk nenek moyang. Tradisi-tradisi manusia. Yang waktu itu sudah mulai Yerusalem adalah metropolitan.
Di sini demonstrasi Allah itu luar biasa, saudara. Allah memakai Stefanus. Karena Stefanus adalah seorang yang siap menjadi channel of the manifestation of the power of the Holy Spirit. Roh Kudus itu ingin berkarya. Yesus naik ke surga dan salah satu tugasnya adalah dia memberikan Roh Kudus dan kuasa yang menyertai dan urapan supaya orang percaya melanjutkan pelayanan Yesus. Ini sarung tangan, saudara ya. Sarung tangan ini tidak akan bisa melakukan apapun tanpa tangan saya dimasukkan. Nah, tangan sayalah yang masuk di sarung tangan ini sehingga di masa COVID ini saya aman. Pegang segala sesuatu aman, saudara. Pergi kemanapun karena ada saudara. Sarung tangan ini berfungsi ya. Sarung tangan ini. Jadi kalau sarung tangan ini kosong, tidak akan berfungsi. Karena ada tangan saya. Demikian juga hidup kita. Karena ada Roh Kudus, kehadiran Allah yang real, dia akan datang memakai kita. Mata kita, pendengaran kita, mulut kita, pikiran hati kita, kaki tangan kita, hidup ini saudara, akan sangat berguna di masa-masa orang lain membutuhkan. Maka dikatakan seperti sarung tangan ini dipakai oleh saya untuk melakukan hal-hal yang penting. Maka demikianlah juga hidup kita dipakai oleh Roh Kudus. Di masa yang sukar ini, ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Membutuhkan kata-kata kita menguatkan, mendoakan. Membutuhkan hidup kita untuk menjadi saluran berkat untuk mereka. Banyak orang miskin, banyak orang yang hidup dalam galau, banyak orang yang rumah tangganya sedang kacau di ambang perceraian, banyak orang yang sedang tidak punya jalan keluar masa depan. Banyak orang-orang yang sedang putus asa. Kenapa orang bunuh diri? Ada lagi yang bunuh diri. Karena mereka sudah putus asa. Kitalah yang diutus. Stefanus diutus. Dan dampak pelayanan Stefanus ini besar, saudara. Tidak disebutkan berapa. Tetapi mendewasakan jemaat. Bukan hanya di level keselamatan. Keselamatan, salvation adalah blessing, berkat Tuhan yang utama. Oh yes, berkat yang pertama yang kita alami. Tapi kita jangan berhenti sampai di situ. Hari ini di sekitar kita ada banyak keluarga kita membutuhkan saudara. Jangan diam. Ini waktunya bersaksi. Ini waktunya saudara ngomong. Ini waktunya saudara berkhotbah. Ini waktunya saudara berdoa. Ini waktu saudara mengajak. Ini waktunya saudara menawarkan kasih Tuhan. Ini waktunya saudara melayani mereka, menyembuhkan dan mengusir roh jahat dan melayani mereka dan mengulurkan tangan membantu orang-orang yang miskin. Materi, jiwa dan hidup mereka. Saudara, kalau Stefanus diurapi Allah karena ada second blessing Roh Kudus, itu adalah second blessing. Untuk orang percaya bisa mengalami mujizat. Orang percaya bisa mengalami perkara-perkara supranatural dari Allah. Perkara-perkara surgawi yang dijanjikan. Perkara-perkara kerajaan Allah bisa turun di bumi kalau Roh Kudus bekerja. Kan Yesus sudah tidak ada di bumi ini. Tapi kuasa Roh Kudus diberikan untuk kita. Dan hari ini second blessing inilah yang membuat gereja bertumbuh. Yang membuat pelayanan saudara memberi dampak, banyak orang bertobat diubahkan. Pelayanan ini tidak sebatas pelayanan yang biasa-biasa, yang tidak membuat orang lain berubah. Justru banyak orang hari ini menghalang-halangi pelayanan Roh Kudus. Banyak orang yang mengejek di zaman Stefanus. Karena banyak orang bertobat, banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong karena karya Roh Kudus. Maka tokoh-tokoh agama termasuk Saulus sebelum bertobat ikut menjadi saksi, ikut
membenarkan bahwa Stefanus haruslah dibunuh, dirajam. Saudara, dianggap Stefanus menghina Allah. Saudara, hari ini ada banyak di sekitar kita orang-orang Kristen mungkin yang mengejek orang-orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Orang-orang Kristen yang berkarya bagi Tuhan. Orang-orang Kristen yang dipakai mengadakan tanda mujizat, memenangkan jiwa, menginjil, bersaksi dengan bersemangat, berapi-api. Orang-orang Kristen yang berdoa di dalam Roh Kudus, berbahasa roh. Orang-orang Kristen yang menyanyi, orang-orang Kristen yang membawa terang dan memberi dampak, membawa atmosfer surga sehingga banyak orang bertobat. Tapi juga banyak orang Kristen yang hari ini mencemooh. Tidak berani berbicara tentang Roh Kudus. Tidak berani berkata-kata, tidak berani melayani dengan kuasa Roh Kudus. Justru dia menahan, memadamkan roh. Saya katakan harus berubah. Supaya kita menjadi para murid Yesus yang siap diutus dan dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita semua menjadi saluran berkat, channel of blessing. Haleluya. Biarlah kerajinanmu tidak kendor, tetapi rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Karakteristik yang ketiga dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang penuh dengan firman. Ya, filled and full of scripture. Waktu saudara mulai masuk iman, pasti saudara pengen membaca tentang Yesus, pengen tahu kebenaran. Saudara, waktu kita baru jatuh cinta, first love sama Tuhan Yesus, kita senang nyanyi, saudara. Kita pengen doa, kita pengen ketemu Tuhan, kita mulai baca firman. Berapa banyak saudara hari ini berkomitmen membaca Alkitab tiap hari? Bread of life, roti hidup. Saudara, Stefanus itu penuh firman. Dikatakan orang-orang bersoal jawab dengan dia. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 6 ayat 10. Mereka tidak sanggup, saudara, melawan hikmatnya dan roh yang mendorong untuk Stefanus berbicara. Jadi Stefanus selain punya firman tertulis, Stefanus itu didorong oleh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, berbicara firman menjadi rema. Firman tertulis adalah logos, tapi firman yang hidup di dalam roh kita, dalam pikiran jiwa kita, menjadi rema, firman yang hidup. Saudara, ini luar biasa. Stefanus dikatakan, dia tahu akan firman Tuhan. He knew the scripture. Dia tahu firman Tuhan. Stefanus percaya akan firman Tuhan. He believed the scripture. Stefanus mengkhotbahkan, berbicara firman Tuhan. He preached the scripture. Dan Stefanus menghidupi firman. He lived according to the scripture. Nah, saudara, apakah kita membaca? Apakah hari ini kita percaya? Apakah kita mengkhotbahkan firman yang hidup? Apakah kita menghidupinya? Ada banyak anak Tuhan, pengerja, baca senang. Ya, percaya antara iya dan tidak. Yang dia percaya dia khotbahkan, yang dia kurang percaya dia nggak khotbahkan. Kalau gitu yang tidak dipercaya robek saja itu. Kalau saudara nggak percaya mujizat, saudara nggak percaya yang supranatural, saudara nggak percaya nubuatan, robeklah itu. Stefanus enggak, saudara. Dia tahu nubuatan nabi-nabi terdahulu tentang Yesus. Yesus menggenapi dan Yesus berbicara, Yesus menubuatkan. Stefanus juga melayani seperti itu. Akibatnya Stefanus ini penuh dengan firman. Dan dia mengkhotbahkan firman. Ya dan amin. Dia mengkhotbahkan firman apa adanya. Dan pengurapan Allah turun ke atas firman yang disampaikan. Dan Stefanus menghidupi firman itu. Kalau dia tahu Yesus pernah berkhotbah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Seperti nabi-nabi terdahulu, Stefanus juga siap, saudara. Hari ini, apakah kita bisa menghidupi firman itu di dalam roh jiwa kita? Sehingga hidup kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka. Anak-anak saudara akan lihat
mama papa berbeda. Istri akan lihat suamiku sejak dia mengalami dibaptis dipenuhi Roh Kudus beda. Suamiku setelah dia mulai berbahasa roh berbeda. Persoalannya, maukah kita dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Tidak usah dipaksa. Ya. Tetapi maukah kita? Kan ada banyak manfaat, saudara. Ya, Stefanus adalah seorang yang mengkhotbahkan kebenaran. Dan ini luar biasa. Satu kali D.L. Moody, ya, satu kali dia berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, setiap hari pokoknya aku harus bersaksi kepada satu orang. Dia hamba Tuhan. Ya, harus berbicara sama satu orang tentang Kristus. Dia adalah gembala di satu gereja. Satu malam, dia ingat hari itu dia belum mencari orang dan belum ketemu satu orang. Jam 10 malam dia keluar rumah. Di dekat pinggir jalan ada lampu yang menyala, ada orang. Dan di situ dia berbicara sama seorang yang dia kenal tentang kasih Kristus. Panggilan, undangan untuk mengenal kebenaran. Saudara, orang itu marah. Mau memukul dia. Moody pulang. Beberapa saat kemudian orang itu datang kepada penatua gereja dan memberitahukan, Moody itu banyak merusak, tidak membawa ketenangan. Saya pun diberitahu, dipaksa untuk mengenal Tuhan. Penatua datang kepada Moody. Elders berkata, Pastor, janganlah terlalu berapi-api untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Moody diam. Moody tiap hari berkomitmen untuk menginjil, ketemu orang, berbicara tentang Kristus kepada satu orang. 3 bulan kemudian, di malam hari, pintu rumah D.L. Moody diketuk. Dia terkejut, orang itu adalah orang yang pernah marah dan ingin memukul dia. Dan dia datang dengan gundah, dia katakan, jiwaku tergoncangkan. Sejak kamu berbicara kepada saya di bawah lampu, malam hari jam 10.30 lalu, jiwaku gelisah. Dan sekarang aku tahu aku perlu Kristus yang kau beritakan. Aku datang karena aku mau kenal dia. Saudara, Moody melayani orang itu, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan singkat cerita, seorang pria yang dulu pernah menolak dan marah ingin memukul Moody, telah menjadi seorang guru sekolah minggu, Sunday School for Adult. Artinya guru sekolah minggu yang mengajar orang-orang dewasa mengenal Tuhan. Bukankah firman yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia? Hari ini saudara menyampaikan firman mungkin tidak dalam narasi khotbah seperti saya. Mungkin saudara berbicara lembut kepada anakmu, kepada remaja anak saudara yang hari ini sangat menjadi beban. Mungkin saudara berbicara kepada suamimu yang belum kenal Tuhan, saudaramu yang keras kepala, yang sudah dalam kondisi yang buruk tetapi tetap keras hati. Saudara mungkin mendoakan seseorang dan menyampaikan firman yang sederhana, menyampaikan ilustrasi, mengundang seorang datang pada Kristus, tapi mereka menolak. Saya percaya dalam waktu Tuhan, firman yang ditabur tidak kembali sia-sia. Itu yang dialami D.L. Moody. Saudara, saya percaya firman Allah berbicara kepada kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Firman Allah adalah perkataan kebenaran. Dan firman Allah yang tertulis kalau saudara baca dan masuk dalam roh saudara, saudara mempercayainya dan berani memperkatakannya, menghidupinya dalam hidup kita, perilaku kita, orang lain akan berkata kita adalah suratan terbuka, tidak usah malu, ya. Dan dikatakan berterus terang beritakan perkataan kebenaran itu. Hikmat Tuhan menolong kita. Kalau Stefanus penuh dengan hikmat,
Saudara, memang ada orang-orang yang sengaja yang membenci pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti Stefanus. Sehingga hal yang keempat, kalau saudara bertanya apa kriteria seorang yang dipenuhi Roh Kudus, Holy Spirit in us, in you and me, maka perkara yang keempat, seorang akan dapat bertahan di dalam kesukaran, pencobaan, dan aniaya. Sustain in the midst of trial and adversity. Suffering Christ. Saudara, Yesus itu sanggup menghadapi segala sesuatu. Sampai penderitaan yang begitu hebat. Rasul-rasul juga mengalami penderitaan yang hebat. Tapi mereka berani. Karena mereka sudah melihat Yesus Kristus hidup melayani dengan kuasa yang ajaib. Dan Yesus naik ke surga. Yesus tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Waktu di bumi 3,5 tahun. Tapi Yesus sekarang dimahkotai. Sehingga dikatakan anak domba itu layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, kuasa, kekayaan, kejayaan selama-lamanya. All the riches and glory and honor and power and wisdom layak untuk dia. Dia dimahkotai, kenaikannya ke surga, dia dimahkotai. Dia adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Apa yang dinubuatkan di Yesaya pasal 9. Di atas bahunya ada pemerintahan, lambang pemerintahan. Namanya disebut penasihat ajaib, Roh Kudus. Allah yang perkasa, dia adalah Allah Tuhan yang pencipta segalanya. Alpha dan Omega, Mighty God. Dia dikatakan Bapa yang kekal, sehingga hari ini saudara berdoa dan memanggil dia Bapa. Saudara merasakan kelembutan kasih Bapa yang memeluk saudara. Hari ini kalau ada di antara kita yang lemah, hari ini ada di antara kita yang ragu-ragu, hari ini ada di antara kita yang sedang struggle, hari ini sedang kita dicoba, hari ini kita sedang melewati ujian, proses yang berat. Ada Bapa yang mengasihi saudara. Dia bukan hanya Allah yang perkasa, dia adalah Bapa yang kekal, dan dia adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Kerajaannya tidak akan bersudahan. Satu hari saudara akan bersuka cita bersama kami semuanya, umat tebusan, akan ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di bumi ini memang tempatnya air mata, di bumi ini tempatnya aniaya, di sekitar kita kegelapan dunia nggak semakin baik loh saudara. Kita ada di tahun 2020 di era Pentakosta. Yang ketiga ini pencurahan Roh Kudus tidak semakin baik. Kalau saudara tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak mampu bertahan terhadap aniaya. Saudara, anggota mahkamah agama mulai mendengar semuanya yang disaksikan oleh Stefanus dan orang-orang yang memberikan saksi dusta. Mereka tertusuk hatinya. Mereka, saudara, menyambut kesaksian Stefanus dengan kertakan gigi. Marah, saudara. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada sambutan, ada standing ovation untuk Yesus menyambut Stefanus. Saudara bisa membayangkan seorang yang rela memberi hidupnya, dipenuhi Roh Kudus, siap sedia melayani Tuhan, menjadi saluran berkat, penuh dengan perkataan firman. Akhirnya harus menghadapi tantangan, aniaya, bahkan kematian. Dia tidak gentar sama sekali. Karena dia tahu waktunya sudah tiba. Mahkota akan dia terima. Kalau Yesus dia lihat, mungkin dia lihat Yesus rela mati di atas kayu salib. Tapi di balik kematian ada kehidupan. Dan setiap orang percaya, yang mempercayai the risen Christ, Yesus yang hidup, dia juga mati
tubuhnya, tapi dia dihidupkan jiwa rohnya bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan. Itulah Stefanus. Saudara, dalam menghadapi penganiayaan dengan dilempar batu, stoning until death, Stefanus tidak pernah ketakutan. Bahkan wajahnya bersukacita. Mengapa? Dia penuh Roh Kudus, memandang Tuhan dengan penuh pengharapan. Dia tahu mahkota menanti dia. Yesus menyambut dia. Masih ingat seorang wanita yang pada awalnya hampir ditertawakan oleh semua penonton, Susan Boyle, yang menghabiskan seluruh usia dewasanya dengan kucingnya bernama Peebles, merawat ibunya yang semakin tua, dan dia bernyanyi di gereja. Ya, Susan Boyle, penampilannya secara pasti tidak seperti bintang musik penyanyi, dan itu menjadi alasan mengapa para penonton tertawa pada waktu melihat seorang wanita yang sudah berumur ikut acara pencarian bakat. Saudara, dengan tanpa gugup Susan menghadapi penonton yang tidak bersahabat dengan bernyanyi dengan sangat indah. Dan akhirnya semua penonton berdiri memberikan pujian kepadanya. Standing ovation. Perjuangan yang hebat dari Susan Boyle. Sesi demi sesi dilewati, akhirnya dia menjadi sang juara. Tapi setiap kali standing ovation. Stefanus. Kalau Susan Boyle diberi standing ovation di dunia, Stefanus diberikan standing ovation yang menyambut dia adalah Raja segala Raja. Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Lord of Lords. King of Kings. Kalau seorang raja menyambut kita, datang ke istananya, betapa bangganya kita. Stefanus pulang tanpa takut. Stefanus pulang tanpa gentar. Stefanus pulang dengan sukacita. Dan saya percaya hari ini orang yang dipenuhi Roh Kudus menghadapi tantangan. Apakah tantangan kita seberat Stefanus yang menjadi martir? Apakah ujian hidup, apakah aniaya kita sudah sehebat Stefanus? Kalau belum, mengapa beberapa orang gugur? Mengapa beberapa orang hindari? Mengapa beberapa orang coba tinggalkan ibadah? Saya katakan hari ini, mari kita maju dalam Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mencari hadirat Tuhan. Mari kita menerima Roh Kudus. Pada waktu dia memenuhi kita, hidup kita pasti berubah. Yang pertama, siap sedia dipakai oleh Allah. Be ready, saudara. Ini masa-masa menyambut pencurahan Roh Kudus. Mulai hari ini, siapkan diri, saudara. Yang kedua, maukah kita menjadi saluran berkat? Jangan untuk diri sendiri. Jadi berkat. Keluarga, orang lain, orang tua kita. Jadilah saluran berkat. Yang ketiga, penuh firman. Perkatakan firman. Percayai firman. Hidupi firman itu. Engkau akan menjadi orang Kristen, suratan Kristus yang terbuka. Orang akan membaca Kristus dalam kita. Yang keempat, hadapi segala tantangan, ujian, karena dunia tidak semakin baik. Dan bertahan, jangan give up. Tuhan menolong kita hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara. Berapa banyak yang sedang lemah. Berapa banyak yang sedang menghadapi tantangan. Berapa banyak yang sedang kecewa. Tuhan tolong anak-anak. Angkat tangan saudara. Saya membawa berdoa untuk suami istri. Tuhan tolong. Yang menghadapi tekanan ekonomi. Belum penganiayaan. Jadilah kuat. Tuhan pelihara engkau. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan dan jamah. Melalui penyakit mereka menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kalau mereka disembuhkan, mereka bernasar sama Tuhan. Hidupnya untuk menjadi alat Tuhan, bersaksi. Anak-anak sekolah yang menghadapi jalan buntu, kami percaya ada breakthrough. Tuhan pakai mereka.
Kami berdoa kaum profesional yang bekerja mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan supaya mereka menjadi saluran berkat. Hidup mereka tidak untuk mereka, tapi menjadi saluran berkat. Kami berdoa kalau ada yang menghadapi masalah yang sukar sekali, Tuhan saat ini kami percaya Engkau ada di tengah kami. Engkau menjamah anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan kami supaya kami menjadi alat Tuhan, siap sedia menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus, Engkau hidup di dalam kami. Engkau berkuasa menjamah kami, mengubahkan kami. Engkau yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, ini minggu yang pertama kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Apakah sudah siap sirup atau anggur atau teh dan juga roti? Dan supaya kita sama-sama secara simbolis kita bersekutu dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Ada kuasa di dalam persekutuan dengan Dia. Semua kami dilayakkan ya Tuhan. Kami siap Tuhan. Ujilah hati kami masing-masing supaya kami semua hanya mempercayai Kristus sebagai penebus kami. Dan Yesus Kristus yang telah menebus kami, Dia rindu kami terus bersekutu sampai hari kedatangannya. Mari ambil roti sama-sama saudara. Yesus berkata, angkat tinggi-tinggi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Akulah roti hidup, barang siapa makan dia akan hidup selama-lamanya. Mari saudara, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Katakan terima kasih untuk Kristus yang telah mencurahkan sampai tetes darah penghabisan, darah yang kudus, menebus kita dari dosa, dari masa lalu, dari kubur, dari kegelapan, dari kematian kekal, dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Terima kasih oleh bilur darahnya semua yang sakit sudah disembuhkan hari ini. Terima kasih oleh meterai darahnya kami semua dilindungi dari yang jahat. Angkat sama-sama. Sesudah makan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih memasuki bulan yang baru. Kami semua bersuka cita karena kami masih dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami masih memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus. Dan kami punya juru selamat yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Katakan sama-sama, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah ini. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Ya. Berkat yang sempurna turun kiranya dari tahta Bapa di surga, di dalam nama Yesus, oleh persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan menuntun kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Maranatha,
Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Semua kita katakan amin. Amin dan amin. Shalom saudara. Selamat memasuki minggu yang diberkati Tuhan. Amin. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Tepuk tangan buat Yesus. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah
Kaulah pujian bagiku.